Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu hukmin nuni wal mimil musyaddadatain. Bab hukum nun dan mim yang bertasdid. Di sini beliau sebutkan hanya dua bait saja, bait 26 dan bait 27. Beliau mengatakan di bait 26, in syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka'atammahunna. Apabila huruf nun dan mim bertasdid, maka dengungkanlah keduanya. Waslan wa waqfan, baik ketika lanjut ataupun ketika berhenti, ka'atammahunna, seperti contoh pada kata atammahunna. Bait 27, wasammi harfa gunnatin musyaddada, dan namakanlah keduanya sebagai huruf gunnah musyaddadah. Maksudnya huruf nun dan mim tadi dinamakan juga dengan huruf gunnah musyaddadah. Wahdhar lima qablahuma antamduda, dan berhati-hatilah jangan sampai engkau memanjangkan huruf sebelum nun sukun, nun tasdid atau mim tasdid, atau yang kita kenal dengan istilah tawallud. Ya. Oke. Bab ini menjelaskan bahwa kita ketika kita membaca Al-Quran yang di situ ada nun tasdid atau mim tasdid, maka kita wajib menampakkan suara dengung atau gunnahnya. Menampakkan itu berarti menjelaskan. Suara nun tasdid, suara mim tasdid, gunnahnya harus jelas. Ya. Dan ini berlaku baik wasal ataupun waqaf. Baik disambungkan huruf nun tasdid atau mim tasdid tadi dengan kata setelahnya, ataupun diberhentikan ataupun diwakafkan, maka gunnahnya sangat jelas. Contohnya, di sini kata jahannam, ada nun tasdid di sini. Maka harus dijelaskan jelas betul. Nah, supaya jelas, maka mulutnya jangan ditutup. Anda perhatikan sebagian orang ketika membaca nun tasdid atau mim tasdid itu mulutnya ditutup tuh. Ma. Ini nggak jelas ini nun atau mim yang dibaca. Nah, itu. Jadi harus dibuka. Jahannam. Contoh di surah Al-Kautsar. Inna. Buka mulutnya. Supaya apa? Supaya keluar suaranya tadi. Supaya jelas suara dengungnya itu. Nah, begitu juga. Ini tadi kalau kita wasolkan kan, disambungkan antara huruf nun tasdid dengan mim. Sekarang bagaimana kalau diwakafkan? Contohnya di sini. Al-man. Jelas. Nah, maka tadi beliau katakan waslan wa waqfan. Tasdidnya itu, suara dengungnya itu jelas baik ketika diwasalkan, disambungkan seperti kata jahannam tadi, ataupun ketika diwakafkan seperti kata al-man, sangat jelas. Gitu, nggak ada bedanya. Mau dia wasal, mau diwakaf, sama-sama jelas. Mim, contoh yang wakaf, jelas. Nah, kalau mim memang harus ditutup dua bibirnya. Kenapa? Karena memang disitulah makhraj huruf mim. Jelas. Atau di tengah kata tammat, sangat jelas. Nah, seperti itu cara membaca nun tasdid atau mim tasdid. Nah, beliau tadi katakan bahwa baik nun ataupun mim selama ketika mereka bertasdid maka disebut sebagai huruf gunnah musyaddad. Huruf gunnah musyaddadah, ya, gunnah musyaddad. Itu nama lain daripada nun dengan mim yang bertasdid. Baik. Kemudian di bait yang ke-27 tadi beliau mengingatkan wahdzar lima qablahuma antamduda. Hati-hatilah jangan sampai engkau memanjangkan huruf sebelum nun atau mim yang bertasdid. Yang mana maksudnya? Yang ini nih. Kita seringkali ketika kita membaca nun tasdid atau mim tasdid, terutama ketika dia di awal ayat, seringkali dia memanjang huruf sebelumnya. Contoh pada kata inna anzalna nih, ayat pertama Al-Qadr. Seringkali orang memanjangkan hamzah. Hamzah kasrah. Bagaimana? Ini mungkin pengaruh irama ya, pengaruh nagom. Inna, itu kayak panjang hamzahnya itu.
Ini diperingatkan, jangan sampai dipanjangkan. Jangan sampai dipanjangkan huruf sebelum nun tasdid atau mim tasdid. Jangan. Ya, kalau pendek, jangan dipanjangin begitu. Nah, memanjangkan huruf nun, memanjangkan huruf sebelum nun tasdid atau sebelum mim tasdid ini disebut dengan tawallud. Namanya tawallud. Ya, atau terjadi mad, terjadi panjang. Nah, gitu. Udah selesai kita di bab ini. Jadi nggak banyak ya. Kalau nun tasdid, mim tasdid itu nggak banyak. Bahkan kalau di Manzumah Jazariyah itu cuma 1 bait. Tufah juga 1 bait. Nah, di sini alhamdulillah beliau lebihkan menjadi 2 bait. Babu ahkamil mimis sakinah. Babu ahkamil mimis sakinah. Bab hukum-hukum mim sukun. Jadi sekarang kita akan bahas hukum mim sukun. Oke. Di sini Syekh Utsman bin Sulaiman Al-Murad rahimahullah taala menyebutkan pembahasan hukum mim sukun ini dalam 3 bait. Beliau mengatakan bait 28. Wal mimu in taskun laha ahkamu likhfa wal izhar wal idghamu. Dan mim jika dia sukun, maka baginya ada 3 hukum. Yaitu ikhfa, izhar, dan idgham. Oke. Kemudian bait 29. Fa akhfi 'indal ba wa fil mimi drima wa azhiranha 'inda ma siwahuma. Maka bacalah ikhfa mim sukun ketika bertemu ba dan idghamkanlah pada huruf mim serta bacalah izhar pada huruf-huruf selain keduanya. Nah, jadi 1 bait ini langsung beliau jelaskan tentang 3 hukum tadi. Ya, yang ikhfa bagaimana, yang izhar bagaimana, idgham bagaimana. Nanti kita jelaskan. Ya, sekarang kita terjemahkan dulu. Bait 30. Wa in ra'aital mima qabla al-fa'i aw qabla wawi ihdhari minal ikhfa'i. Dan jika engkau melihat mim sukun berada sebelum huruf fa atau sebelum huruf waw, ihdhari, maka waspadalah minal ikhfa'i, jangan sampai dibaca dengan samar. Nah, ini tambahan atau istilahnya warning, peringatan. Baik, sekarang kita bahas hukum mim sukun. Nah, kalau hukum sebelumnya itu tadi, itu hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Maka sekarang yang kita bahas adalah mim sukun. Mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Tentu selain alif. Kecuali alif layyinah. Alif layyinah itu maksudnya alif mad. Ya. Jadi huruf hijaiyah itu sekali lagi 29 huruf. Nah, 29 huruf ini alif tidak dimasukkan. Alif tidak dihitung sebagai hukum mim sukun. Kenapa? Karena alif itu dia tandanya selalu sukun. Ya, alif itu dia tandanya selalu sukun. Enggak ada harokatnya alif itu. Selamanya. Kalau huruf selain alif itu kan kadang-kadang dia berharokat, fathah kasrah dhammah, kadang-kadang dia sukun. Tapi kalau alif selalu sukun. Nah, karena dia selalu sukun, enggak mungkin dia bertemu dengan mim sukun gitu. Ya, bayangkan misalnya ada mim sukun ketemu alif, itu nggak akan bisa dibaca. Mim sukun ketemu alif nggak akan bisa dibaca. Bagaimana cara membacanya itu? Nah, baik. Nah, sekarang kita bahas. Jika mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah selain alif, maka akan terjadi 3 hukum. Yang pertama, hukum ikhfa syafawi. Al-ikhfa'us syafawi. Oke. Nah, kita sudah bahas pengertian ikhfa itu apa sudah. Sekarang kita bahas kenapa dinamakan dengan ikhfa. Ya. Ikhfa kan artinya samar. Kenapa dinamakan dengan samar hukum ini? Ya. Dinamakan dengan ikhfa karena mim sukun dibaca dengan samar. Ya, mim sukunnya dibaca dengan samar. Tidak lagi dibaca dengan jelas gitu enggak, tapi samar. Nanti kita lihat contohnya. Nah, itu alasan kenapa dinamakan dengan ikhfa. Kemudian, kenapa dinamakan dengan syafawi? Karena mim makhrajnya dari 2 bibir. 2 bibir itu bahasa Arabnya syafatun. Maka hukum ini dinamakan dengan syafawi. Karena mim sekali lagi tempat keluarnya dari 2 bibir. Nah, itu sebab penamaan. Jadi selain kita perlu tahu hukum, kita juga perlu tahu kenapa gitu. Dinamakan hukum ini dengan ini kenapa. Nah, kapan terjadi ikhfa syafawi ini? Ikhfa syafawi ini terjadi jika
setelah mim sukun terdapat huruf ba yang berharokat tentunya. Ya, kalau kita katakan berharokat berarti bisa jadi dia fathah, kasroh atau dhammah, bukan sukun ya. Jadi sekali lagi bagi kita yang masih bingung, sukun beda dengan harokat. Kalau harokat itu ada 3, fathah, kasroh, dhammah. Adapun sukun bukan harokat. Nah, jadi mim sukun bertemu dengan ba, maka terjadilah hukum ikhfa syafawi. Nah, bagaimana cara bacanya? Huruf mim dibaca dengan ikhfa, dibaca dengan samar. Kemudian disertai dengan gunnah atau dengung pada huruf mim. Berapa kadarnya kira-kira 2 harokat atau lebih dalam prakteknya itu. Nah, seperti itu cara bacanya. Ya, jadi ketika membaca mim sukun ketemu ba, suara mimnya disamarkan dulu. Setelah itu disertai dengan dengung sepanjang 2 harokat, 2 ketukan. Contohnya. Nah ini. Mim sukun ketemu ba. Wahum bil akhirah. Wahum. Nah itu. Suara mimnya tuh samar. Enggak lagi dibaca wahum, hum. Kalau hum ini jelas izhar. Tapi ini enggak. Ini samar mimnya. Suara di huruf mim itu samar. Wahum bi. Nah, selain disamarkan, kemudian didengungkan. Wahum bi. Nah, seperti itu cara bacanya. Jadi jangan dibaca wahum, jangan. Karena itu bukan disebut dengan ikhfa, tapi izhar namanya itu. Contoh lain. Tarmihim bi. Tarmihim. Ah, ini suaranya. Nah, itu. Nah, seperti itu cara baca ikhfa syafawi. Baik. Nah, sekarang kita bahas ya. Walaupun kemarin ketika kita bahas iqlab juga sudah kita bahas. Tapi kita bahas lagi lebih mendalam. Nah, cara membaca ikhfa syafawi dan juga iqlab itu ada 2. Dan ini memang khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diperhitungkan di kalangan para ulama tajwid, ulama qiraat. Ya, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ya, iqlab, atau mim sukun ketemu dengan ba, yaitu izhar ikhfa syafawi. Ini kan cara bacanya sama. Oke. Jadi baik ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba, atau iqlab nun sukun ya ketemu dengan ba, ini kan cara baca sama. Cara baca sama. Ya, nun sukun ketemu ba itu kan bukan dibacaan tapi suaranya dirubah menjadi am, maka cara bacanya sama. Jadi, ketika membaca ikhfa syafawi dan juga iqlab itu ada 2 cara baca yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Nah, apa itu? Yang pertama al-itbaq atau rapat. Apa itu itbaq ini? Merapatkan kedua bibir secara ringan. Namanya ringan tanpa tekanan. Oke. Merapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Kemudian sambil disertai dengan dengung atau gunnah. Nah, ini. Nah, itbaq inilah pendapat jumhur ulama. Jadi mayoritas ulama baik dari zaman beberapa tahun lalu sampai sekarang itu pendapat jumhur adalah ikhfa syafawi ataupun iqlab dibaca dengan itbaq atau merapatkan kedua bibir tanpa ditekan. Nah, apa alasannya? Gitu. Jadi masing-masing ini punya hujah, punya alasan. Apa alasannya? Jika bibir tidak dirapatkan, maka makhraj mim dianggap tidak sempurna atau menyalahi asal hurufnya. Kan kita tahu tuh, mim itu makhrajnya dari 2 bibir. Dan cara pengucapan mim itu harus mempertemukan antara 2 bibir itu. Kalau 2 bibir nggak ketemu itu nggak keluar huruf mim. Coba deh kita baca mim tapi jangan pertemukan 2 bibir, itu nggak bisa. Gimana cara baca? Wah, gitu nggak bisa. Jadi kalau kita mau baca mim, ma, mimu begitu atau am sukun, harus ketemu 2 bibirnya. Kalau nggak bisa. Itu alasannya. Makanya pada hukum ikhfa syafawi atau iqlab, 2 bibir harus dirapatkan. Kalau nggak rapat, nggak keluar huruf mim. Masuk akal sekali alasannya. Nah, gitu. Itu alasannya ya. Jadi, cara bacanya seperti tadi, tarmihim di rapat 2 bibirnya tapi nggak boleh ditekan. Kenapa? Kalau ditekan,
nanti akan jelas mimnya. Dengungnya akan jelas. Maka dia berubah menjadi hukum yang lain. Itu idgham mutamatsilain. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Dan kami alhamdulillah sampai sekarang membaca seperti ini, seperti itbaq. Membaca hukum ikhfa syafawi ataupun ikhlab dengan itbaq. Dari akhir 2015 sampai sekarang. Yang kedua adalah metode al-furjah. Furjah itu artinya celah. Apa itu maksud furjah itu? Menyisakan celah. Sebentar, kita ganti warnanya. Menyisakan celah yang sangat tipis, atau kata sebagian ulama itu seukuran kertas, ya, seukuran kertas. Menyisakan celah yang sangat tipis di antara kedua bibir saat mengucapkan mim. Nah, kalau itbaq tadi itu dua bibirnya bertemu, tutup. Kalau furjah ini enggak ketemu, enggak ketutup dua bibirnya. Ada celah sedikit seukuran kertas. Nah, pendapat ini setelah dilakukan penelitian yang sangat lama oleh salah satunya Fadilatul Syekh Al-Muqri Dr. Aiman Nursi Suwaid hafizahullah taala, ternyata beliau menemukan bahwa asal muasal pendapat ini adalah dari seorang mukri Mesir waktu itu, Syekh Amir ibn As-Sayyid Uthman rahimahullah. Beliau ini juga salah satu guru daripada Syekh Aiman. Nah, beliaulah yang kemudian dinisbatkan cara baca ini kepada beliau. Nah, apa alasannya? Kenapa kok dibaca furjah? Kenapa enggak ditutup aja dua bibirnya begitu? Alasannya, celah ini yang membedakan sebagai pembeda antara idgham dengan ikhfa. Itu. Jadi alasan pendapat yang kedua ini, kalau dua bibir ditutup, maka enggak ada bedanya antara idgham mutamatsilain dengan ikhfa syafawi. Gitu. Maka cara baca adalah dikasih celah sedikit, jangan ditutup gitu loh. Celah inilah yang menjadi pembeda, yang membedakan antara ikhfa syafawi dengan idgham mutamatsilain. Itu alasannya. Masuk akal juga alasannya kan begitu. Nah, cuman memang kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang mutaqaddimin, yang zaman dulu ya, yang zaman sebelum Asy-Syaikh Amir bin As-Sayyid Utsman ini rahimahullah taala, belum ada atau tidak kita temukan cara membaca dengan furjah. Yang ada adalah dengan itbaq. Nah, jadi bisa dikatakan, maka Syekh Aiman sangat berani mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan furjah itu adalah muhdats. Muhdats ini apa? Sesuatu yang baru diadakan. Atau kalau bahasa katanya bid'ah gitu ya. Tapi ini bukan bid'ah sampai sesat masuk neraka, bukan. Ini perbedaan di antara para ulama. Masing-masing memiliki hujjah, memiliki alasan. Dan kami juga sempat berguru kepada guru kami rahimahullah yang mengajarkan dengan furjah dari mulai 2012 sampai 2015. Baik, ini dia. Nah, di sini kedua pendapat ini adalah pendapat yang mu'tabar, diakui dalam tradisi ilmu tajwid. Diakui. Nah, yang penting apa? Yang penting ketika kita talaki, yang penting kita membaca ini adalah dengan talaki. Jadi misalnya kalau kita ketemu orang, kenapa yang dibaca dengan furjah? Ya, aku baca buku, baca dengan furjah. Ya sudah, aku ikut baca juga. Anda begitu. Nah, tapi harus talaki. Terserah mau kita baca dengan furjah, mau kita baca dengan itbaq, terserah. Yang penting kita mendapatkan cara baca tadi dengan talaki, belajar langsung kepada guru. Bukan belajar lewat kitab, bukan belajar lewat YouTube, bukan, tapi belajar langsung kepada guru, baik secara offline dan itu lebih utama ataupun secara online sebagai alternatif. Nah, seperti itu. Jadi yang penting adalah talakinya. Apakah kita mendapatkan bacaan tadi dengan talaki atau tidak? Ini hukum yang pertama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.